Salam, selamat sore pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Hari ini kita bersyukur kita akan masuk dalam mimbar Kristen, agama Kristen Protestan hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani pembicara Pak Pendeta Tua Tambok Manulang dan paduan suara dari STT Star. Ya, hari ini kita langsung akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Saya akan persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena TVRI menjadi alat bagi Tuhan melalui mimbar agama Kristen hari ini. Kami akan menikmati firman-Mu, berkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini hanya oleh anugerah. Bulan Oktober merupakan salah satu bulan yang bersejarah bagi orang Kristen. Karena bulan Oktober gereja memperingati Hari Reformasi. Salah satu semboyan reformasi adalah sola gratia, yang berarti hanya oleh anugerah. Maksudnya bahwa keselamatan kita terima hanyalah karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik. Memang biasanya ayat yang sangat dikenal mengenai topik ini adalah di pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Apa itu anugerah? Anugerah berarti sesuatu yang
kita dapatkan, namun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Itulah yang disebut bahasa Latin gratia, dalam bahasa Inggris disebut grace, bahasa Indonesia gratis. Contoh seorang mahasiswa yang nilai ujian misalnya setelah dijumlah semua dapat 60, tetapi nilai akhir saya berikan nilainya 75, maka dia mendapat anugerah 15. Teks bacaan kita adalah lanjutan dari ayat 1 sampai 10, di mana Paulus sedang menguatkan jemaat Efesus dengan menguraikan betapa besar anugerah yang telah mereka terima di dalam dan melalui Yesus Kristus. Setelah menguraikan keberadaan sesungguhnya dari manusia berdosa, yaitu sedang dalam kematian di ayat yang pertama, diperbudak oleh roh jahat di ayat yang kedua, berada dalam murka Allah di ayat yang ketiga, kemudian Paulus menyambung dengan anugerah Allah mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu kemudian pada saat ini bagian kedua mengenai anugerah, kita melihat bagaimana Paulus kembali mengingatkan pembaca akan keadaan mereka secara status sosial, keagamaan sebelumnya, sebagaimana tertulis di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kira-kira seperti ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ya. Di sana ada perintah yang bersifat terus-menerus. Lalu kemudian orang-orang bukan Yahudi itu sering disebut dengan Gentile. Sebenarnya dalam bahasa Yunani itu disebut etnos. Yang lebih tepatnya suku-suku di luar Yahudi. Dan itu menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kemudian keadaan yang berikutnya dikatakan bahwa kamu sekalian pada waktu kesempatan itu, kamu tanpa Kristus, tanpa Mesias. Tidak termasuk dalam bahasa Inggris, being aliens from Commonwealth. Ya. Artinya tanpa persemakmuran kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi bisa dikatakan terasing dari janji, dari covenant. Ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan kata ini. Tapi orang Batak punya yaitu parpadanan. Ya. Artinya apa? Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi keadaan yang sangat mengerikan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus. Maka dari sini kita perlu melihat latar belakang. Mengapa jemaat pada waktu itu disebut tanpa pengharapan, tanpa Allah yang benar, tanpa kewarganegaraan Israel. Apa sih sesungguhnya dengan kebanggaan orang Israel? Kita tahu bahwa orang Israel sangat mengklaim diri mereka sebagai bangsa umat pilihan Allah. Ya. Melalui mereka Tuhan memberikan Taurat, memberikan ajaran. Lalu kemudian Paulus memberitahukan bahwa sebenarnya kamu itu tidak termasuk golongan Israel. Artinya kamu adalah orang-orang yang asing di hadapan Allah. Nah, maka kita perlu melihat latar belakang jemaat Efesus. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bisa Pak Ardi boleh membacakan bagian ini? Demikian firman Tuhan dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, maka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka.
dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Iya, jadi latar belakang jemaat ini unik. Bahwa di sana ada kelompok 12 orang yang sudah pernah mendengarkan ajaran dari Apolos sebelumnya. Ya. Bagaimana mereka mendapatkan ajaran itu karena Apolos adalah seorang pemberita Injil. Tetapi ternyata dia mengajarkan yang masih dalam pemahaman dia sebagai Yahudi Helenistis. Maka kita bisa melihat ada kelompok 12 orang. Lalu ketika Paulus ada di Efesus, ke-12 orang ini mendapatkan pencerahan, bahkan dicerahi hatinya oleh Roh Kudus, sehingga mendapatkan karunia. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua di jemaat Efesus bisa kita lihat lagi di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Bisa Bapak baca. Demikian firman Tuhan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Maka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan mengagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin termasuklah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Iya. Jadi kelompok kedua adalah kelompok yang mendapatkan pencerahan atau yang dicerahi hatinya oleh Roh Kudus ketika Paulus sedang berbicara di sinagoge selama 3 bulan. Ya. Lalu kemudian beberapa kelompok menjadi sangat benci dengan tindakan Paulus yang memberitakan Injil. Lalu kemudian Paulus membuka satu kelompok lagi karena mereka sudah menolak. Itulah yang disebut di sana mereka belajar selama 2 tahun lebih di ruang kuliah Tiranus. Ya. Siapakah mereka itu? Adalah ex-dukun, ya, atau ex-tukang jampi. Banyak tukang sihir. Jadi dari sinilah Paulus berkata, kalau dulu kamu itu adalah orang-orang yang menajiskan. Kamu tanpa Allah yang benar. Kamu tanpa Allah yang pasti. Karena pastilah Allahnya tukang-tukang sihir itu, tukang jampi itu bukan Allah yang hidup. Bukan Allah yang benar. Jadi Paulus memastikan bahwa kamu hidup tanpa Allah. Jadi inilah yang menjadi latar belakang jemaat ini. Sekarang berikutnya Paulus kembali memberitahukan ada bukti anugerah yang besar dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita lihat di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa itu bukti anugerah itu? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat, ya. Atau lebih tepatnya kamu yang dahulu jauh sekarang telah dijadikan dekat melalui apa? Oleh darah Kristus. Jadi itulah anugerah yang pertama. Bagaimana mungkin orang yang tidak bertuhan tadi, orang yang tidak memiliki Allah yang benar tadi, lalu kemudian mereka diterangi hatinya ketika mereka mendengarkan Injil. Lalu mereka sekarang sudah menjadi dekat atau sudah didekatkan oleh darah Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-14, karena dialah atau dia adalah seterusnya, satu-satunya damai sejahtera bagi kita, ya, yang telah membuat atau telah mempersatukan keduanya, kedua pihak menjadi satu, dan telah merubuhkan atau lebih tepatnya melepaskan tembok pemisah, yaitu perseteruan, ya, yaitu di dalam dagingnya sendiri, atau melalui pengorbanan Kristus sendiri, seolah-olah yang gap tadi itu dirubuhkan, dilepaskan, maka tidak ada lagi perbedaan, ya. Lalu kemudian kita melihat di ayat yang ke-15 sampai 16. Masih dalam anugerah Allah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Yahudi itu kira-kira lebih dari 600 daftar perintah. Jadi sekarang Paulus memberitahukan bahwa kamu tidak hidup di dalam 600 daftar itu. Jadi anugerahnya sungguh luar biasa. Karena bisa kita bayangkan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jangankan 600 perintah, 10 perintah pun kita sudah sangat sulit untuk melakukannya. Kalau itu menjadi patokan kita, itu menjadi standar kita untuk mendapatkan anugerah, maka sama sekali kita tidak akan mungkin pernah mendapatkan itu. Di ayat yang ke-16 ditegaskan lagi, dan dia telah memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh bagi Allah melalui salib, setelah mematikan perseteruan di dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, sekarang tidak ada lagi gap antara orang Yahudi dengan orang Yunani, antara Yahudi dengan Batak, antara Yahudi dengan Nias, atau antara Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Karena di dalam Kristus semua telah dipersatukan. Jadi inilah berkat kuasa kematian Yesus. Karena ingat di sana disebutkan oleh karena kematiannya. Kematian Yesus Kristus telah membuat jalan itu sudah terbuka, tidak ada lagi tadi bagaimana orang-orang Yahudi misalnya menganggap remeh, menganggap rendah orang-orang di luar mereka. Nah, sekarang Paulus memberitahukan bahwa ada anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga disebutkan bahwa Yahudi dan bukan Yahudi, Jews and Gentile, tidak ada lagi persoalan, karena semua sudah disatukan. Itu mengapa? Karena Yesus rela mati. Kalau saja Yesus tidak mati, tentu persoalan akan tetap berlangsung. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus, sekarang pada ayat yang ke-17 sampai 18, Paulus memberitahukan kuasa kebangkitan Yesus. Ya, jadi tadi kuasa kematian, itu anugerah itu, lalu kemudian sekarang kuasa kebangkitan Yesus. Dikatakan di ayat 17 sampai 18, dan setelah datang, dia telah mengkhotbahkan damai sejahtera kepada kita yang jauh dan yang dekat. Ya. Soal orang mau terima atau tidak bukan urusan. Tetapi orang percaya telah menerima berita itu. Itulah berita damai sejahtera yang dikhotbahkan melalui kuasa kebangkitan Yesus. Di ayat 17. Lalu ayat yang ke-18 disebutkan, sebab melalui dia, keduanya atau terus-menerus mempunyai jalan masuk kepada Bapa di dalam satu roh. Ya. Jadi Israel dan bukan Israel, yang dekat dan yang jauh, hanya punya satu jalan kepada Bapa di dalam roh. Itulah kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang luar biasa,
yang telah mengerjakan sesuatu di dalam diri orang-orang yang percaya. Lalu kemudian Paulus memberitahukan dampak anugerah itu. Apa dampak anugerah itu? Jika di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10 di pasal yang kedua ini Paulus memberitahukan dampaknya adalah keselamatan, maka pada ayat yang ke-19 sampai 22 Paulus sedang mengajarkan keberadaan status orang yang diselamatkan. Jadi kalau tadi adalah soal keselamatan, sekarang Paulus memberitahukan lebih dalam lagi tentang keberadaan status orang yang telah diselamatkan.